Apa itu ujub? Ujub adalah bangga dengan diri sendiri. Dia yu'jab min nafsihi, dia kagum dengan dirinya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalathu muhlikat", 3 perkara yang binasakan. Ya, di antaranya ujubnya seorang terhadap dirinya. Ujubnya seorang terhadap apa? Dirinya, ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengisyaratkan bahwasanya ujub adalah syirik kecil. Kalau riya, bedanya kalau riya kita mensekutukan Allah dengan orang lain. Mensekutukan Allah dengan orang yang kita cari pujiannya. Kita ingin dipuji Allah sekaligus ingin dipuji oleh orang lain, sehingga kita mensekutukan Allah dengan orang lain. Adapun ujub, kita mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Kita mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Gimana maksudnya? Maksudnya ketika kita berhasil, kita merasa itu karena Allah dan karena saya. Itu namanya ujub. Misalnya seorang mengatakan, saya berhasil karena saya rajin belajar, karena ini, sehingga seakan-akan dia hebat. Dia lupa bahwasanya seluruh kehebatannya itu dari siapa? Dari Allah. Dia bisa cerdas pun yang kasih cerdas Allah. Dia bisa dapat pengalaman pun yang kasih pengalaman Allah. Dia bisa paham pun yang buat dia paham siapa? Allah. Seharusnya dia mengatakan semua kenikmatan semata-mata dari siapa? Allah. Kemudian dia boleh mengatakan kemudian dengan sebab saya begini. Karena ketika Allah memberi kenikmatan melalui sebab-sebab. Tapi kapan dia bercerita seakan-akan dia hebat, itulah ujub. Itulah ujub. Karena dia mensekutukan Allah dengan dirinya. Seakan-akan ada partner antara saya dengan Allah sehingga saya berhasil. Itu yang disebut dengan ujub, dan itu berbahaya. Maka kalau riya adalah syirik dalam al-uluhiyah, adapun ujub syirik dalam rububiyah, yaitu seakan-akan bahwasanya ini terjadi gara-gara kerjasama saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan siapa yang mengaplikasikan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia akan selamat dari riya dan ujub. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami beribadah ya Allah. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah ya Allah. Itu kami beribadah tidak mencari pujian orang, hanya karena Engkau ya Allah kami beribadah. Maka dia akan selamat dari riya. Wa iyyaka nasta'in, hanya dengan pertolonganmu kami berhasil, maka dia akan selamat dari ujub. Kapan dia merasa dia berhasil karena dia hebat, itulah apa? Ujub. Dan ujub ini adalah tangga untuk menuju kepada kesombongan. Karena dia ujub, dia merasa dia hebat daripada yang lain, akhirnya jadi apa? Sombong. Kalau sombong merendahkan orang lain, gomtun nas, meremehkan orang lain, melihat orang lain. Dia lupa bahwasanya keberhasilan dia semua murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menyandarkan keberhasilan kita kepada sebab saja orang lain, kita berdosa. Seperti orang berkata, kalau bukan karena polisi, mungkin saya sudah dirampok misalnya. Kalau bukan karena dokter mungkin saya sudah mati. Ini enggak boleh. Adabnya harusnya kita berkata, kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab dokter, mungkin saya sudah meninggal. Adapun langsung kita bilang kalau bukan karena dokter mungkin sudah meninggal, ini syirik kecil. Faham? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkari. Ayat ini tentang apa? Tentang orang-orang ketika di lautan kemudian terjadi ombak besar, kemudian nahkodanya pandai menjalankan kapal, akhirnya mereka selamat. Ketika mereka selamat, mereka berkata, kalau bukan karena kepandaian nahkoda mungkin kita sudah meninggal tenggelam. Maka Allah bilang, ya'rifuna ni'matallahi, mereka tahu nikmat Allah itu mereka diselamatkan, tsumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya dengan menisbahkan kenikmatan tersebut kepada nahkoda. Padahal yang menyelamatkan mereka siapa? Allah apa nahkoda? Allah. Yang bikin nahkoda itu pintar juga Allah, yang bikin ngatur lautan juga Allah, yang bikin kapal terus berjalan juga Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka menisbahkan kepada sebab. Itu tidak boleh dan disebut dengan syirkul alfaz, syirik lafal. Harusnya dia nisbahkan kenikmatan kepada siapa? Allah. Dan ini berkata kalau bukan karena Allah. Kemudian dengan sebab nahkoda Allah bawakan kepada kita nahkoda yang pintar, mungkin kita sudah tenggelam. Itu saja kita menisbahkan keberhasilan kepada orang lain. Bagaimana lagi ketika kita menisbahkan kepada diri kita sendiri? Faham? Oh, kalau bukan saya dulu karena saya rajin. Oh, karena dulu saya belajar mati-matian. Oh, dulu saya sampai. Ini kita seakan-akan kita berhasil karena diri kita sendiri. Padahal saya sering sampaikan, kamu berhasil bukan karena kamu cerdas. Kecerdasan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Kalau setiap orang IQ-nya tinggi pasti kaya, ternyata tidak, ya enggak? Banyak orang IQ tinggi malah tidak kaya.
Ada kawan, bos, Ustadz itu yang kerja semua dulu sekolah sama saya, rankingnya lebih tinggi. Sekarang anak buah saya semuanya. Tapi ada dulu status kami berempat, yang 3 lulus, 1 tidak lulus. Sekarang yang lulus semua 3-nya jadi anak buah yang tidak lulus. Artinya menunjukkan bahwasanya bukan berarti kecerdasan berbanding lurus dengan apa? Kekayaan. Benar, salah satu faktor Anda bisa kaya berhasil kecerdasan, tapi bukan itu faktor utama, bukan itu akibat. Semua itu sebab, yang menentukan akibat siapa? Allah. Ada orang nggak bisa apa-apa, mungkin kecerdasannya kurang, tahu-tahu kaya. Kenapa? Dapat warisan. Wah, nggak usah pintar-pintar dapat apa? Warisan. Jadi jangan pernah kita merasa karena kita pintar maka kita berhasil. Jangan kita merasa karena kita pandai berorasi orang dapat hidayah. Ya Allah yang kasih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar sebab. Orasimu, siapapun orasi bisa dapat hidayah. Ya. Kapan kita merasa kita hebat karena kita pandai berorasi, karena kita timnya hebat, itulah ujub. Itulah ujub. Kita bilang semua karena Allah. Kita mengatakan hadza min fadlillah. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka hindarkan penyakit ujub. Saya sudah cerita ini berulang, tapi saya cerita lagi. Ketika saya hajian kemarin subhanallah, rata-rata haji furoda tidak mendapatkan tempat plus ya. Kemudian mereka harus kembali kepada tenda furoda. Alhamdulillah kita dimudahkan. Ada seorang yang punya jasa, penduduk dia tinggal di sana. Dia berusaha sampai kita dapat surat resmi. Ya, di antara jasa dia kita mendapatkan kertas resmi dari maktab bahwasanya memang berhak tinggal di tenda VIP tersebut. Kemudian ketika datang saya puji dia, Masya Allah ente, Masya Allah, kata dia. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua dari siapa? Allah, bukan saya. Kata dia gini. Itu orang awam. Dia bilang bukan saya. Semua dari siapa? Allah, Masya Allah. Saya bilang ini orang awam aja ngerti tauhid. Ketika saya puji dia bilang enggak, ini dari siapa? Allah. Kemudian jasa dia kedua, ketika kita keluar dari Arafah menuju Mina, kita keluar cepat, begitu azan kita keluar, kita dapat tempat yang luas, alhamdulillah nyaman. Dia datang lagi, saya bilang Masya Allah ente, kata. Allah kata dia. Mungkin kalau sebagian kita, oh iya saya udah pengalaman, oh saya baru tahu. Ini semua daerah wilayah kekuasaan saya, jangan khawatir lah. Kalau kita begitu kan, dia karena Allah Subhanallah. Ini orang awam. Sementara di sebagian kita terkadang ustadz yang karena saya begini, saya hebat, saya begini, saya punya kemampuan, saya ahli ini, saya ahli ini. Ya akhi subhanallah. Ini orang awam saja di Arab Saudi ngerti, itu semua dari siapa? Allah. Jangan ujub. Karena ujub menggugurkan amal soleh kita. Fal ujuba fahdharhu, innal ujuba mujtarifun a'mala sahibihi fi sailihil arimi. Hati-hati dengan ujub. Ujub itu menggeret amalan menjadi hancur semuanya. Maka seorang jangan ujub dengan apa yang dia miliki, kelebihan yang dia miliki. Seluruh kelebihan yang dia miliki dari siapa? Allah. Maka ketika dia dapat keberhasilan apapun, dia yakin ini murni 100% dari siapa? Allah. 100% dari Allah. Adapun dia begini, itu sebab. Betapapun orang melakukan sebab, yang menentukan akibat siapa? Allah. Allah yang menciptakan sebab dan akibat. Kalau kamu melakukan sebab, Allah tidak ciptakan akibat, tidak akan bakalan ada akibat. Maka seorang berusaha membersihkan dirinya dari penyakit riya, dari penyakit ujub, maka dia meraih keikhlasan yang sempurna. Itu perjuangan sampai akhir hayat kita.